Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat sore pemirsa. Menemani jam pulang perkantoran Anda, kami dari NTMC akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pada sore hari ini curah hujan di kawasan tersebut cukup tinggi agar para pengendara dapat tetap berhati-hati serta menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk lalu lintas secara umum cukup padat baik di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan namun tetap terbilang ramai lancar. Sementara kepadatan pun juga terjadi di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran maupun yang akan memasuki ruas tol dalam kota. Terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang di sana. Agar para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap pada lajur Anda, tidak menggunakan lajur lain agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di jalur lainnya. Sementara di ruas tol dalam kota pun juga demikian, baik kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun sebaliknya dalam keadaan cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Selipi dalam keadaan cukup padat, perlambatan kecepatan terjadi di sana. Kecepatan kendaraan hanya dapat dipacu berkisar 20 hingga 30 km per jam. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat curah hujan di kawasan tersebut pun juga hingga sore ini masih cukup tinggi. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang maupun arah sebaliknya di ruas tol dalam kota juga dalam keadaan cukup ramai. Yang perlu diantisipasi yaitu banyaknya truk muatan barang yang melintasi jalur tersebut agar para pengendara dapat tetap fokus dalam berkendara dan tetap pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol maupun Petamburan dan yang akan menuju ke arah Pejompongan di masing-masing arahnya cukup padat agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara untuk ruas tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar agar para pengendara juga dapat tetap berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Lejen S. Parman maupun lalu lintas dari ruas tol dalam kota dari Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun sebaliknya dalam keadaan kondusif lancar pada sore hari ini. Namun untuk kendaraan dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke arah Jalan Latu Menten cukup padat agar para pengendara dapat tetap berhati-hati mengingat cukup banyak area perkantoran di sana di mana kendaraan keluar masuk yang cukup banyak yang perlu Anda antisipasi. Ya baik pemirsa, mengingat curah hujan di kawasan DKI Jakarta cukup tinggi, kami himbau kepada seluruh pengendara sepeda motor agar menghindari penggunaan jas hujan jenis ponco karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kecelakaan serta tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass dikarenakan hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Di informasi berikutnya pemirsa, upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Brebes mendapat dukungan langsung dari kepolisian. Kapolres Brebes AKBP Lilik Adriansyah turun langsung memimpin kerja bakti renovasi jembatan Cibiu di Kecamatan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Kapolres Brebes Polda Jawa Tengah AKBP Lili Ardiansyah mendatangi lokasi pembangunan jembatan Cibiuk di Desa Bantarwaru. Tidak sekedar memimpin, Kapolres Brebes ikut terjun langsung ke lumpur, membantu mengangkat dan memindahkan material bangunan yang disalurkan oleh Polres Brebes. Kegiatan ini menunjukkan sinergi antara Polri dan pemerintah daerah. Bupati Brebes yang diwakili oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dani Asmoro turut hadir meninjau pekerjaan bersama tim teknis. Bantuan material dan kerja bakti ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan jembatan yang sempat terhambat. Jembatan Cibiuk merupakan akses vital bagi warga, khususnya untuk mobilisasi hasil pertanian di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Suasana kerja bakti berlangsung akrab dan penuh semangat. Partisipasi langsung dari Kapolres Brebes mendapatkan apresiasi dari perangkat desa dan warga setempat. Diharapkan proses pembangunan jembatan ini bisa segera rampung dan dapat kembali digunakan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas warga dan menggerakkan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Dari tim Humas Polres Brebes Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, tinjau pos Kamtibmas Masamba, Kapolda Sulteng serahkan bantuan ke warga desa Saatu, Kabupaten Poso pada Kamis 11 Desember 2025. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi didampingi Kaops Padagoraya Kombes Pol Heni Agus Sunandar kembali melakukan peninjauan ke sejumlah pos operasi Madagoraya usai memberikan arahan kepada personel di Posko Tisto Korondo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel di lapangan, sekaligus melihat langsung situasi keamanan di wilayah setempat. Kapolda turut melakukan pengecekan sarana pendukung serta berdialog dengan personel yang bertugas menjaga stabilitas Kamtibmas di Desa Saatu. Selain pengecekan personel, Kapolda Sulawesi Tengah juga menyerahkan paket sembako dan kompor gas kepada warga sekitar pos Kamtibmas Masamba. Bantuan itu diberikan sebagai bentuk kepedulian sekaligus penguatan hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat. Sejumlah perwakilan pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menyampaikan kondisi keamanan wilayah mereka yang dinilai semakin kondusif sejak hadirnya pos Kamtibmas. Kehadiran aparat Madagoraya memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan ibadah maupun aktivitas sehari-hari. Mereka berharap kehadiran aparat tetap dipertahankan demi menjaga stabilitas keamanan desa. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi menyatakan komitmennya untuk terus menjaga keamanan di wilayah bersama jajaran operasi Madagoraya. Kapolda menegaskan bahwa kolaborasi aparat dan masyarakat menjadi kunci terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Cirebon bersama Pemdes Kubang dan kelompok tani melaksanakan panen jagung pipil di Desa Kubang, Kecamatan Talun. Kegiatan ini digelar dalam rangka mendukung swasembada pangan. Panen ini dilakukan di lahan 1 hektar dan dilanjutkan dengan pemberian paket sembako untuk kelompok tani dan warga sekitar. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menegaskan panen ini adalah implementasi program ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan kosong secara produktif. Sebelumnya panen juga dilaksanakan di lahan 9 hektar di Palimanan. Total dari Kabupaten Cirebon telah ditanam 452 hektar jagung pipil dengan produksi lebih dari 2.000 ton. Pemerintah desa dan kecamatan menegaskan akan terus mendukung penanaman jagung pipil secara berkelanjutan untuk menopang ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Hari ini kami Kapolresta Cirebon bersama Forkopincam, Talun, Kubang dan kelompok-kelompok tani yang ada di Kecamatan Talun, kami melakukan kegiatan panen raya jagung pipil. Kemarin kita sudah panen di Palimanan di 9 hektar lahan. Hari ini kita panen di lahan seluas 1 hektar. Insya Allah hasilnya maksimal. Kami targetkan 5 ton hasil di 1 hektar ini. Tadi kita lihat sama-sama hasilnya sangat bagus dan kita optimis harganya dan speknya sesuai yang diharapkan oleh Bulog. Kapolres berharap program ini terus memberikan dampak nyata bagi ketahanan pangan nasional. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.
Di informasi lainnya, pemirsa, tatap muka Kapolda Papua Barat bersama gabungan Ormas se-Papua Barat dengan tema Sinergitas Polda Papua Barat bersama Ormas mewujudkan Astacita untuk menciptakan Harkamtibmas di Wilkum Polda Papua Barat. Digelar oleh Ditbinmas Polda Papua Barat bertempat di Ballroom Aston New Hotel Manokwari. Sobat Polri, saya Brenda Zahra. Saat ini saya sedang berada di Ballroom Ostonia Hotel Manokwari dalam rangka pelaksanaan tatap muka Kapolda Papua Barat bersama Ormas Papua Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Papua Barat, Wakapolda Papua Barat, PJU Polda Papua Barat, serta gabungan Ormas se-Papua Barat. Dengan adanya kegiatan ini, sinergi antara aparat kepolisian dan elemen masyarakat diharapkan semakin kuat, serta membuka ruang dialog untuk refleksi atas situasi tahun 2025 dan merumuskan strategi mewujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045. Dalam pertemuan ini, Kapolda Papua Barat menyampaikan harapan agar para tokoh agama dan ormas dapat turun berpartisipasi, membantu tugas kepolisian dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dan mencegah konflik sosial. Dengan begitu, keamanan dan kerukunan dapat tetap terjaga selama perayaan dan aktivitas ke depan. Dari Humas Polda Papua Barat melaporkan untuk Polri TV. Baik Sobat Polri, demikian informasi yang dapat saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, salam kebajikan, salam presisi. Pemirsa, presisi utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.